Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Kita dapat mengidentifikasi organ-organ yang berperan dalam sistem gerak manusia yang meliputi materi tentang 1. Rangka, 2. Sendi, dan 3. Otot. Materi yang pertama, rangka. Coba kalian amati dari dua gambar berikut. Yang satu, gambar rumah dengan rangkanya atau rumah belum jadi. Yang satunya, rumah roboh. Kenapa rumah bisa berdiri kokoh dan yang satunya roboh? Seandainya dinding rumah diibaratkan sebagai otot kita, dan tiang rumah sebagai rangka tubuh, coba kalian pikirkan. 1. Apa fungsi rangka dan otot bagi tubuh kalian? 2. Apakah manusia juga mempunyai rangka sehingga kita bisa berdiri tegak? Ya, ternyata tulang merupakan salah satu penyusun rangka dari manusia selain otot dan sendi yang tergabung dalam sistem gerak dari manusia. Coba kalian perhatikan dari gambar bagian-bagian tulang pada manusia ini. Di sini ada banyak sekali jenis tulang yang ada di tubuh kalian. Ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang pergelangan tangan, tulang pinggul, tulang punggung, tulang ruas jari kaki, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri di sini. Ternyata banyak sekali jenis tulang di tubuh manusia. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita, sehingga tubuh bisa berdiri tegak. 2. Melindungi organ dalam. Jadi organ-organ kalian yang penting tidak mudah terkena benturan karena ada tulang rangka. 3. Tempat menempelnya otot. Yang keempat, jenis tulang tertentu berfungsi tempat pembentukan sel darah. Tulang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4. Yang pertama, tulang panjang atau tulang pipa, salah satu contohnya pada tulang lengan kalian. Yang kedua, tulang pipih, contohnya terletak pada tulang dada. Yang ketiga, tulang pendek, contohnya pada tulang ruas jari kalian. Yang keempat, tulang tidak beraturan, contohnya pada tulang punggung. Untuk gambarnya bisa kalian di sini. Materi yang kedua, tentang sendi. Sebelum kalian memperhatikan tentang materi sendi, coba jempol kalian tekukkan. Kenapa jarimu bisa bergerak dan menekuk? Ya, ternyata karena di sana ada sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang dapat digerakkan. Berdasarkan pergerakannya, sendi dikelompokkan menjadi 3. 1. Sendi yang tidak bisa bergerak atau sinartrosis, contohnya pada tulang tengkorak. 2. Sendi yang geraknya terbatas, amfiartrosis, contohnya pada ruas tulang belakang. Yang ketiga, sendi yang gerakannya bebas atau diartrosis, contohnya nanti bisa kalian lihat di sini berupa sendi peluru dan lain-lain. Jenis sendi yang bergerak bebas diberikan nama mirip dengan proses pergerakannya. Misalnya, A. Sendi peluru.
Contohnya pada tulang pinggul dan paha. Kenapa dinamakan sendi peluru? Karena dia memungkinkan bisa bergerak ke segala arah. Yang B, sendi engsel. Contohnya pada siku dan lutut. Kenapa dinamakan sendi engsel? Karena dia hanya bisa bergerak satu arah saja, seperti engsel pintu. Yang C, sendi putar. Contohnya pada tulang tengkorak dan leher. Kenapa dinamakan sendi putar? Karena hanya memungkinkan bergerak rotasi saja atau memutar. Yang D, sendi pelana. Contohnya pada pangkal ibu jari. Kenapa dinamakan pelana? Karena hanya memungkinkan beberapa gerak rotasi saja, tidak semuanya. Seperti pelana kuda. Yang E, sendi geser. Sendi geser contohnya pada pergelangan tangan dan kaki. Kenapa dinamakan sendi geser atau sendi luncur biasanya? Karena dia hanya bisa bergerak rotasi pada bidang datar saja. Materi yang terakhir, 3. Otot. Coba kalian pikirkan, penyusun rangka manusia tadi ada tulang dan sendi. Lalu dapatkah semua itu digerakkan tanpa bantuan bagian lainnya? Misalnya seperti kabel penghubung? Ya, yang merupakan atau bertindak sebagai kabel penghubung pada tubuh kalian yang bisa menggerakkan bagian-bagian tubuh adalah otot. Ya, di dalam tubuh manusia ada 3 jenis jaringan otot, yaitu yang pertama, otot rangka, otot yang paling banyak di tubuh, atau sering juga disebut sebagai otot lurik karena sel-selnya berwarna lurik. Otot ini dapat bekerja sesuai perintah kita, sehingga disebut otot sadar. Yang kedua, otot polos. Otot yang terletak di dinding lambung dan usus halus ini dapat bekerja tanpa perintah kita, sehingga disebut otot tak sadar. Yang ketiga, otot jantung. Otot yang terletak di jantung ini juga merupakan otot tak sadar. Ya, karena otot jantung termasuk otot tak sadar, sehingga dalam kondisi tidur, jantung kita tetap bisa berdetak. Alhamdulillah, subhanallah, sudah sepatutnya kalau kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Bagaimana kalau otot jantung kita merupakan otot sadar? Tentunya kita harus memerintah terus, sedangkan kalau kita tidur, kita tidak sadar, tidak bisa memerintahnya. Bagaimana kalau jantung kita berhenti karena dia tidak berdetak? Ya, kesimpulan pelajaran kali ini adalah penyusun sistem gerak manusia berupa rangka, sendi, dan otot. Kita dapat bergerak dengan baik jika ketiga organ utama tersebut dapat berfungsi secara baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak.